Waktu sempat rintik, itu sempat yang, aduh ini udah setengah jam lagi rintik. Enggak, ini mau dipindah atau mau bener-bener yakin mau di outdoor? Kita butuh decision-nya aja sih. Kalau gue nggak berani. Pada round kali ini, para challengers harus mempersiapkan brand activation untuk band yang mereka tangani, yang dilakukan di tempat yang sama dan waktu yang berdekatan di Evoria Corner di M Block Space. Karena dilakukan di tempat yang sama, dalam waktu yang berdekatan, masing-masing kelompok seharusnya melakukan koordinasi demi kelancaran brand activation dari ketiga band dan kelompok, di mana mereka harus menunjukkan kemampuan kolaborasi dari masing-masing individu dan kelompok. Bukan, maksudnya kalau misalnya ada yang masih kosong, mendingan sekalian bantuin buat narik massa, udah gitu. Kalau memang orangnya udah kebagi, aku izin mau bacain rencana run flow-ku juga. Pink Peach itu kan image-nya apa sih? Image-nya dia colorful, happy, dan kemudian dia juga vibrant gitu ya. Udah kita akan kayak gitu, kita coba seheboh mungkin dan juga kita pakai glow stick dan lain-lain ya biar rame, biar seru. Excited banget sih, pengen tahu aja dan juga berharap nggak ada kesalahan ya. Karena waktunya pendek, jadi fokus kepada quality yang nanti bakal dibawain dan jangan sampai ada minim error lah gitu. Yang ingin diharapkan dari acara malam ini pastinya akan dapat fans baru. Yang mana nanti dari fans jadi fanbase gitu kan. Itu yang biasa dilakukan oleh band yang bermula dari independent scene gitu atau skena indie. Sebenarnya masing-masing tim udah menunjuk tugas dan tanggung jawab masing-masing anggotanya. Nah akhirnya kayak kita sepakatin untuk jadi kayak yang bagian narikin massa, kalau misalnya satu orang doang di kita kan kayak kurang narik orang ya. Kalau bareng-bareng akhirnya bisa bareng-bareng nih dapat massanya lebih banyak. Nah, jadi akhirnya kita membagi berdasarkan tugas yang sebelumnya sudah ditentukan oleh tim masing-masing dan akhirnya kita bentuk jadi kayak jadi ada timnya nih yang bagian acara, yang bagian untuk menarik massa gitu. Jadi akhirnya kita punya bagian masing-masing yang bisa berkoordinasi satu sama lain. Waktu sempat rintik, itu sempat yang, aduh ini udah setengah jam lagi rintik. Jadi kan waktu 1 jam sebelum, itu udah mulai mendung kan. Terus akhirnya, yuk kita coba tunggu deh sampai jam 6. Nah ternyata di situ rintik. Huru-hara kayaknya hal yang kita terlalu takutin ya, itu hujan. Gitu ya, apalagi kan lagi di outdoor, kemudian udah mulai rintik-rintik, ya itulah. Yang kita khawatirin takutnya malah nggak jadi atau keganggu gitu ya. Enggak, ini mau dipindah semua atau mau bener-bener yakin mau di outdoor? Kita butuh decision-nya aja sih. Kalau gue nggak berani. Sampai jam berapa? Toleransi ininya kan 6:30. Kalau dimundurin 1 jam secara program aman. Ya udah, aman. Tunggu waktu dulu. Ya, berarti teman-teman vendor itu biarin nyelamatin dulu asetnya kalau misalkan ini hujan. Namanya event, apalagi kegiatan outdoor, berurusannya sama alam. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi memang tetap pasti punya plan B. Jadi kita mesti lihat dulu nih, sampai kan acaranya harusnya 18.30, 18.45. Tapi kita lihat sampai jam 6. Aku udah nanya juga orang sound. Kira-kira kalau proses mindahin sound itu berapa lama sih mas text time-nya? Nah, orang sound bilang 45 menit sampai 1 jam. Oke, well kalau kita di 17.45 baru bikin keputusan aman dong. Ya udah, karena orang soundnya bilang aman, jadi kita nunggu aja sambil berdoa. Jadi semua teman-teman berdoa semoga eventnya bisa tetap di luar. Karena kalau di dalam tuh ambience-nya beda. Ini acara agak menegangkan nih ya.
Tapi kita tetap berdoa yang terbaik. Amin. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar tanpa halangan dan mendapat respon yang keren lah dari yang targetnya masing-masing. Amin. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nanti diam di sini sampai jam 9 malam kita bakalan seru-seruan karena bakalan ada band Rising Star bakalan showcase di sini. Nandal. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Nandal. Zika. Seru banget. Kita nggak expect bakal seseru tadi karena kita itu biasanya full team. Jadi kalau kita tahu kalau kita main full team itu pasti kita bakal mikir pasti bakal seru, tapi dengan kita tadi main set minimalis dengan euforia teman-teman yang kayak tadi itu seru banget. Ditambah tadi di lagu terakhir kita kolaborasi, kita ngundang teman dari komunitas Tuli Art buat maju pakai bahasa isyarat untuk lagu kita. Seru banget. Kami ngerasa kita bertiga doang nih yang kerja gitu. Sampai aku tadi bilang sama Mas Guru, Mas, leader itu nggak mesti bisa menguasai semuanya. Tim itulah yang mengkomplitkan leader yang nggak sempurna gitu. Yang penting leader ini bisa membagi proporsinya, ini harus apa, ini harus ngapain. Kalau timnya dilihat kerjanya nggak oke, dibalancekan gitu. Akhirnya kita jadi hilang respect sama dia kan. Karena ujung-ujungnya jadi kayak dia kayak bos gitu, bukan leader. Sehingga kalau leader kan beda ya. Kalau bos tuh yang kayak kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini. Dia pasrah menerima hasil gitu loh. Paham nggak? Kan kita jadi kayak gue digaji apa nggak nih? Semuanya harus ngedance ya guys. Oke? Let's go! Seru banget manggungnya, surprisingly kayak rame ternyata ya, walaupun kita benar-benar mempersiapkan itu H-1 dan ternyata hari ini ya sesuai ekspektasi yang kemarin udah kita besok, walaupun kita sempat ada problem yaitu hujan. Sebenarnya harusnya si Eleanor itu di tengah-tengah jadwalnya, jadi penampil kedua, tapi karena artis kita itu bekerja, jadi dia harus dari Gading itu 5:30 dengan kemacetan Jakarta dan hujan deras banget di daerah mereka, akhirnya terlambat. Well, sama seperti yang dia janjikan sih, cuman acara kan sudah mulai gitu kayak oke, harus ngejaga flow sih. Jadi itu di switch ke yang terakhir. Berlalu wajahmu temani malamku yang penuh rindu, bisikan tenang terdengar di malam panjangku, sayang. Kalau dari aku pribadi sih seneng dengan kepingin tahuan mereka. Karena aku tahu mereka sangat, mungkin bisa dibilang sangat jauh dari dunia musik dengan dunia kita. Tapi mereka tuh pengen cari tahu dan bagaimana me-treat sebuah band gitu. Dan ya kalau ditanya sih cukup seneng gimana mereka juga excited terhadap acara ini gitu. Yang pasti the show must go on. Apapun yang terjadi di lapangan harus bisa diselesaikan di tugas masing-masing ya, di job desk masing-masing. Keputusan kemarin so far sudah di-floorkan juga sama tim. So far sih outputnya yes kurang lebih
sesuai sama yang kita pengenin sih. Jadi ya dari tim kita, dari saya pribadi, terus juga kemudian tim yang lain, 2 yang lainnya, kita bareng-bareng sih. Kita ngomong bahwa ini ayo nonton ada ski, ini ada Pink Peach gitu ya, ini ada Eleanor gitu ya. Enggak, jadi kita bilang ini ada acara, ada event keren, ada 3 Rising Star Band datang, ya semuanya datang dengan tujuan yang sama buat nonton 3 band itu sih. Ada beberapa plan kita yang kayaknya mungkin menurut teman-teman DSC agak sedikit gila. Tadinya kami tuh nggak pengen manggung di atas panggung tadinya, karena emang pengen banget bener-bener karnaval ini ngebawa penonton. Ternyata kan ada beberapa ide yang nggak bisa direalisasikan karena banyaknya pertimbangan jadinya. Tapi untuk jalan kayak tadi aja tuh udah cukup banget buat ski. Keren sepi gitu ya, ternyata rame sampai ujung bahkan tadi tuh. Sama ini sih, spirit dari para peserta itu bener-bener ngebangkitin audiens-audiens lain. Jadi bener-bener kayak, ya spiritnya mereka tuh yang aku lihat bener-bener, wah gila ini orang dari kemarin kebakar-bakar banget nih gitu. Tadi kita lumayan kaget, ternyata yang datang lumayan ada gitu. Jujur kita nggak, ekspektasi kita kayak malah mungkin acaranya kita-kita aja gitu dengan panitia lain. Ternyata di luar dari itu lumayan tadi kayaknya. Setelah Challengers mendapatkan experience dari Battle Round 2, tentunya mereka akan lebih mengenal karakter dari brand dan environment-nya. Sehingga rekomendasi pengembangan langkah strategisnya lebih tepat sasaran, sesuai dengan visi dan market dari brand yang mereka tangani. Sebelum menghadapi Decom Day, para Challengers diberi kesempatan untuk melakukan sesi coaching dengan para coach untuk mendapatkan feedback dari coach terkait deck rekomendasi pengembangan langkah strategis yang telah mereka buat. Paling oke kemarin yang kayaknya udah agak jelas, mengerti apa yang mereka lakukan, Pink Peach. 160.000 gitu, itu harga merchandise-nya mereka yang langsung sold out. Nah kita proyeksikan anggap 300.000 lah dalam setahun dia belanja di situ, itu aja dia udah per tahunnya di 151 miliar. Kalau dari Mbak Nilam, alhamdulillah Mbak Nilam suka ya sama hasil idenya kita. Cuman Mbak Nilam tuh kan selalu men-challenge kita untuk ayo yang lebih gede dong, masa mimpimu cuma segini. Dari berapa mereka masukin modal? 220-an. Kecil amat. Dari 200 bawa Saem sekalian. Bisa sih, Saem kita lah. mikirin yang 1 M ini. Saem cari anak yang orang kaya, yang duitnya kebanyakan tapi seneng kayak begini. Nah, ya. Sayangnya beberapa di antara mereka kurang menggali dan kurang dalam ngobrolnya, jadinya terbentuknya seperti kayak cuma pingin bikin sebuah acara, bikinlah sebuah kegiatan supaya band itu terkenal. Kan salah satu main problemnya dia adalah engagement sama customer. Dia tuh pengen orang tuh makin banyak yang tahu dan dengerin terus gitu. Nah, tapi setelah kita banyak ngobrol, aku ajak lebih dalam lagi mencari relevansi bagaimana mereka menjadi jembatan untuk menjelaskan potensi dari band ini harusnya kemana. Nah, menurut gue yang penting nggak cuma, tadi kalian udah banyak why-nya, tapi itu why-nya tentang kalian dalam memahami Eleanor. It's good kalian punya karakter musik gini, dan itu kalian cari positioning-nya. Problemnya orang-orang musik ini, mereka tidak bisa ngelihat helikopter view kan. Nah, kalian yang nunjukin itu. Kamu industrinya memang musik, tapi kan banyak revenue, banyak penghasilan lain yang nggak cuma sekedar jualan musiknya, nggak cuma sekedar jualan bandnya, tapi kamu bisa masuk ke merchandising, kamu bisa masuk ke collaboration brand yang nanti akan dipakai oleh si bandnya itu sendiri. Value brand yang kalian udah punya, masukin ke sini, training, kan lu training kan, jadi gimana caranya mereka bikin single tapi melibatkan audiensnya mereka, atau apapun itulah. Jadi segala sesuatu yang ada di bisnis kalian, terapin di sini, gimana cara bahasanya tuh biar klik sama mereka. Itu sih yang menurut gue jadi PR. Kita lumayan dikasih masukan yang cukup tajam dari sisi ide sih. Jangan sampai ide yang kita buat itu gitu-gitu aja. Jadi buat sesuatu yang berbeda supaya band yang sangat niche ini tuh bisa cepat dikenal, bisa cepat besar. Dan jangan lupa bahwa yang kita bangun ini bukanlah meramaikan bandnya aja, tapi membangun band sebagai brand gitu ya, supaya tadi konteks bisnisnya dapat. Jadi harus berjuang lah, kami udah 10 hari lebih gitu kan, terus pulang ke sana tidak
tidak sampai final itu akan menjadi sakit hati yang parah sekali. So far sih kalau aku harus memilih kira-kira yang berpotensi, mungkin aku memilih Pink Peach karena aku merasanya mereka sedikit punya sudut pandang lebih, tinggal apakah tepat eksekusi dari beberapa hasil diskusi dengan para coaches atau tidak. Kalau boleh disimpulkan, yang menurut saya paling bagus sebenarnya, dan saya nggak terima kalau kalah gitu ya, Pink Peach bagus banget gitu, bener-bener flow-nya bagus, dapet, very strong, mewakili masa kini. Gue pribadi ngelihat Ski punya potensi, tapi kalau untuk yang perlu diimprove, ya mudah-mudahan di challenge-nya mereka bisa sukses gitu ya, tapi harusnya Eleanor saat ini yang underdog-nya sih menurutku. Langsung masuk ada kasih gaji. Padahal yang namanya sustainability adalah business model itu sendiri supaya dia sustainable, bukan orang yang sustainable. Ini digaji atau enggak gitu, saya sedikit tidak setuju. Kenapa? Karena dia punya lagu yang bisa mendatangkan revenue dulu. Siapa yang Anda anggap menyatakan hal tersebut yang Anda tidak setuju? Mas Adi.